pergi ke pasar membeli kelapa. Kelapa dibeli, panas-panas. Perkenalkan, saya Sofyan Alvita akan bercerita legenda Lubuk Emas. Alkisah, Raja Sumangkolong memimpin sebuah kerajaan di daerah Teluk Dalam, Sumatera Utara. Sang raja memiliki seorang anak perempuan berparas cantik jelita bernama Sri Pandan. Di samping cantik jelita, Sri Pandan juga dikenal sangat baik hatinya. Ia sambil menganyam tikar juga menikmati. Kecantikan Sri Pandan terdengar hingga di kerajaan Aceh. Pangeran Aceh sangat berkeinginan untuk melamar putri Sri Pandan. Kerajaan Aceh mengirim utusan ke kerajaan Tunggalang untuk memberitahu perihal lamaran Pangeran Aceh terhadap putri Sri Pandan. Aku akan mengirim utusan ke kerajaan Aceh jika putriku menerima lamaran dari Pangeran Aceh, kata Raja Sumangkolong kepada utusan kerajaan Aceh. Setelah utusan kerajaan Aceh pergi, Raja Sumangkolong memanggil putrinya. Putriku, maukah engkau menerima lamaran dari Pangeran Aceh? Ayahanda sangat berharap engkau menerima lamaran dari Pangeran Aceh, kata Raja Sumangkolong kepada Sri Pandan. Sri Pandan hanya terdiam, tidak menjawab. Ia menundukkan kepalanya lalu menangis. Ada apa, Naku? Mengapa engkau menangis? Tanya Raja Sumangkolong. Maaf ayah, bukannya hamba tak mau berbakti pada orang tua, tapi hamba sudah lama menjalin kasih dengan pemuda lain. Hamba mencintainya. Sekali lagi, maaf ayah, Kata Sri Pandan tidak bantah. siapa pemuda yang kau maksud? Raja Sumangkolong mulai bising. Hobatan ayah. Jawab Sri Pandan. Apa? Hobatan? Pembantu kerja kerajaan? Raja Sumangkolong tersentak kaget. Raja Sumangkolong marah mendapati kenyataan putrinya telah menjalin kasih dengan Hobatan. Anakku, lupakan Hobatan. Terima lamaran dari Pangeran Aceh. Jika engkau tak mau, saya akan diusir Hobatan, kata Raja Sumangkolong tegas. Sri Pandan merasa tidak berdaya mendengar perintah ayandanya. Ia segera menemui Hobatan, mengajaknya pergi meninggalkan istana kerajaan. Hobatan, demi cinta kita, sebaiknya kita berdua pergi meninggalkan istana kerajaan ini, Kata Sri Pandan. Ada apa kamu Rangon? Pak Adinda ingin kita pergi menegak istana kerajaan. Bagaimana dengan kedua orang tua Adinda? Tanya Hobatan. Ke kerajaan Aceh mengirim utusan untuk melamarku. Ayah berharap aku menerima pinangan dari Pangeran Aceh agar hubungan kedua kerajaan bisa terjalin baik. Kita sudah mencari sejak lama, jadi sebaiknya kita pergi saja ke istana kerajaan, Kata Sri Pandan. Di luar dugaan, Hobatan justru menolak ajakan Sri Pandan. Hobatan menyarankan agar Sri Pandan menerima lamaran dari Pangeran Aceh. Sri Pandan sangat kecewa dengan jawaban Hobatan, laki-laki yang ia cintai. Baiklah Hobatan, jika begitu keinginanmu, aku akan terjun ke lubuk daripada dari si laki-laki yang aku cintai, Ujar Sri Pandan seraya bergegas pergi. Adinda tunggu, jangan buat gegabah Adinda. Hobatan merasa panik. Apa yang kamu lakukan? Aku memang sangat mencintainya, tapi siapalah diriku yang harus seorang pembantu di kerajaan. Sebaiknya aku beritahu raja. Kata Hobatan. Tidak lama kemudian, Hobatan lari memasuki kamarnya untuk berkemas-kemas. Dibawanya beberapa lembar pakaian, juga seluruh perhiasan emas miliknya. Ia meninggalkan istana kerajaan
menuju lubuk sungai Asahan. Sesampainya di lubuk sungai Asahan, ia melebarkan seluruh barang bawaannya seraya berkata, "Tak akan ada lagi wanita cantik di negeri ini." Tak lama kemudian timbul kegemparan. Istana kerajaan, sang raja dan permaisuri tidak menemukan Sri Pandan, putri mereka. Lantas Raja Simanggolo memanggil Hobatan untuk mencari tahu. "Hai Hobatan, engkau adalah pembantu di kerajaan ini. Jangan berani menangkap hati kami," teriak raja. "Ampun yang mulia, hamba tidak akan berani menanti kerajaan ini," jawab Hobatan. "Di mana Sri Pandan sekarang? Aku sudah mengetahui hubunganmu dengan putriku," kata raja. "Ampun yang mulia, hamba dan putri Sri Pandan memang saling mencintai. Ia mengajak hamba untuk pergi mengasihkan kerajaan ini, tapi hamba menolaknya. Hamba menyarankan agar menerima lamaran dari Pangeran Aceh, tapi ia menolaknya dan mengancam angkat pergi menuju lubuk sungai Asahan," jawab Hobatan. Setelah mendengar pengakuan Hobatan, Raja Simanggolo pergi menuju lubuk sungai Asahan. Raja memerintahkan seluruh para prajuritnya untuk menyelam ke dalam lubuk yang dalam. Tapi setelah beberapa lama, mereka tidak menemukan Sri Pandan, putri raja. "Anakku, aku sangat menyesal," raja menangis terseduh-seduh. Semenjak kejadian itu, lubuk tersebut dinamakan Lubuk Emas karena putri Sri Pandan membawa banyak perangkat emas berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Halo teman-teman dan selamat siang Dewan Juri. Nama saya M. Anugrah Syaputra. Saya di sini akan menceritakan tentang perundungan di sekolah. Pagi yang cerah mengiringi suasana memulai belajar di SD Cerdas Berkarakter. Seluruh siswa bersemangat untuk belajar seperti biasa. Di sela-sela waktu kosong, Otto mengisi waktunya dengan membaca buku. Di saat sedang asik membaca buku misteri kesukaannya, tiba-tiba Jono datang menghampirinya. "Hei Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali begitu. Emangnya buku apa yang kau baca?" Ini buku misteri petualangan detektif." Buku apaan sih ini? Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius aneh pula. Wah, dasar krimis, kribo, misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Hahaha. Mendengar perkataan itu, Okto pun sedih dan malu karena banyak yang melihat dan menertawakannya. Kemudian Indra pun datang menghampiri Okto. Si Jono tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi ketika dia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk terus menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. "Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk bayar. Sini bayar 10.000. Ha!
kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat sekolah. Sepulang sekolah, Indra pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak sekolah karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Indra terkejut. Ternyata Okto tidak sakit. Ia tidak sekolah karena takut kepada Jono yang terus-menerus menjahilinya. Kemudian Indra pun menyusun rencana dan membujuk Okto untuk mau sekolah kembali. Mereka berencana untuk melaporkan hal ini ke Pak Guru. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat sekolah dan melapor ke Pak Guru dengan membawa barang bukti berupa video ketika Jono menjahilinya. Di ruangan Pak Guru. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Pak Guru. Pak Guru pun segera memanggil Jono. Jono kaget dan ketakutan. Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah? Sepertinya iya, Pak Guru. Nah, setelah Bapak selidiki, ternyata kalian suka berbuat jahil padanya ya. Kalau kamu tidak berhenti, itu hanya akan merugikan diri kamu. Coba bayangkan, kalau semua orang tahu bahwa kamulah penyebabnya, kamu akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kamu mau seperti itu? Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang selama ini kamu lakukan ke Okto juga termasuk perundungan. Kamu tahu kenapa? Tidak, Pak Guru. Karena kamu melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan untuk menghinanya, hingga Okto takut untuk berangkat sekolah. Ingat, hal yang selama ini kamu anggap lucu atau bercanda bisa jadi hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kamu dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kepada Okto? Kalau kamu tidak berhenti, Bapak terpaksa akan memanggil orang tua kamu. Karena perundungan adalah tindakan yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono pun mengerti kesalahannya dan ia pun meminta maaf kepada Okto. Maafin aku ya Okto, sebenarnya aku tidak bermaksud untuk menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri, kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafin kok Jono. Kalau kamu mau kita bisa belajar bersama kok, aku gak keberatan. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Pak Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk mengawasi perubahan perilaku Okto. Berjaga-jaga seandainya Jono kembali lagi berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Di sini teman, di sana teman.